Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya. Masih membahas mengenai soal P3K khususnya di pengadaan barang jasa. Sudah sampai part 16 ya teman-teman. Oke, langsung saja ke slide yang pertama. PPK dalam menyusun dan menetapkan HPS sesuai dengan ketentuan dan penyampaian nilai totalnya, sedangkan rinciannya dirahasiakan sampai dengan pembukaan penawaran. Merupakan contoh pelaksanaan etika pengadaan apa nih? A. Melaksanakan tugas dengan secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang jasa. B. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan. C. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung. D. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan. Kira-kira yang mana untuk soal nomor 1? Kita hitung mundur. A, B, C, D. Yang B ya, bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan. Nah, ini dasarnya. Dalam menyusun dan menetapkan HPS, PPK harus melaksanakan tugas secara tertib dan bertanggung jawab. PPK juga harus bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan. Dalam hal ini, informasi yang harus dirahasiakan adalah nilai rinci HPS. Nilai rinci HPS harus dirahasiakan sampai dengan pembukaan penawaran agar tidak menguntungkan salah satu peserta pengadaan. Oleh karena itu, tindakan PPK dalam menyusun dan menetapkan HPS sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan nilai totalnya sedangkan rinciannya dirahasiakan sampai dengan pembukaan penawaran merupakan contoh pelaksanaan etika pengadaan, itu bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan. Jadi jawaban tepat adalah yang B ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Termasuk dalam pertentangan kepentingan yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan apa nih? A. Anak kepala daerah menjadi peserta tender di daerah tempat kepala daerah tersebut berkuasa. Jadi misal anak wali kota, anak bupati ini ikut tender ya. Kemudian istri PNS Pemda XYZ mendaftar sebagai peserta seleksi di mana PNS tersebut menjadi admin LPSE Pemda XYZ. Kemudian C. Pejabat pengadaan merangkap sebagai penyedia atau penyedia barang atau jasa dari pengadaan langsung yang dikelolanya. D. Penyedia konsultan berencana menjadi pelaksana pekerja konstruksi pada pekerjaan terintegrasi barang atau jasa. Ini kira-kira yang mana? Yang sangat ibaratnya ini ya langsung berkaitan secara langsung. Yang C ya. Pejabat pengadaan merangkap sebagai penyedia barang jasa dari pengadaan langsung yang dikelolanya. Nah, masa langsung pejabat PP-nya langsung merangkap sebagai penyedia, jadi dia langsung eksekusi barang dan jasanya ya yang dia ini usaha lainnya ya. Kalau anak dari kepala daerah itu kan normal ya untuk ikut, misalkan tidak ada larangan untuk ikut asal orang tuanya yang sebagai kepala daerah tidak ikut campur ya. Kemudian istri PNS juga sama, masih mempunyai hak ya ikut tender. Yang terpenting adalah suaminya tidak ikut campur ya, sama dengan yang di. Jadi yang langsung berkaitan adalah yang C ya, pejabat pengadaannya. Oke, selanjutnya. Pelanggaran yang terjadi pada tahapan perencanaan, persiapan, dan pemilihan penyedia pengadaan barang jasa pemerintah termasuk dalam wilayah hukum apa? A. Perdata, B. Pidana, C. Persaingan usaha, D. Administrasi negara. Kira-kira yang mana? Ini masih tahapan perencanaan. Yang D ya, administrasi negara. Nah ini pelanggaran yang terjadi pada tahapan perencanaan, persiapan, dan pemilihan penyedia
Pengadaan barang jasa pemerintah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang jasa pemerintah. Pelanggaran tersebut dapat berupa kurang lebih ya, penyimpangan prosedur, kemudian pengambil alih keputusan tidak sesuai, korupsi, pertentangan. Pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi negara karena pelanggaran tersebut dilakukan oleh pejabat pemerintah atau oleh pihak yang terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah. B. Pelanggaran tersebut berdampak pada pengelolaan keuangan negara. C. Pelanggaran tersebut dapat dijatuhi sanksi administratif seperti teguran, peringatan, denda, dan lain-lain. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Next. Sebuah badan usaha milik daerah BUMD melakukan pengadaan barang atau jasa untuk pembangunan infrastruktur di daerahnya. Dalam proses pengadaan tersebut, BUMD tersebut menetapkan spesifikasi teknis yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang hanya menguntungkan satu peserta pengadaan. Pelanggaran yang dilakukan oleh BUMD tersebut termasuk wilayah hukum, perdata, pidana, persaingan usaha, administrasi negara. Kira-kira yang mana untuk soal nomor 4? Kita hitung mundur, A, B, C, D, yaitu yang D ya, administrasi negara. Masih sama ya seperti sebelumnya. Pelanggaran yang dilakukan oleh BUMD tersebut termasuk dalam wilayah hukum administrasi negara karena pelanggaran tersebut dilakukan oleh pejabat pemerintah atau oleh pihak yang terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Pelanggaran tersebut berdampak pada pengelolaan keuangan negara. Pelanggaran tersebut dapat dijatuhi sanksi administratif ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Selanjutnya nomor 5, pelanggaran yang terjadi pada tahap SPPBJ, kontrak, serah terima, dan keadaan kahar termasuk dalam wilayah hukum apa nih? Perdata, pidana, persaingan usaha, administrasi negara. Kira-kira yang mana untuk soal nomor 5? Yaitu yang A ya, perdata ya. Nah ini pelanggaran yang terjadi pada tahap SPPBJ kontrak, serah terima, dan keadaan kahar juga bisa termasuk dalam wilayah hukum perdata. Hal ini karena pelanggaran tersebut dapat menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak, yaitu pihak yang dirugikan oleh pelanggaran tersebut. Next. Pemerintah Kabupaten Bogor berencana untuk membangun sebuah jembatan baru di Desa Cisarua. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, jenis swakelola yang tepat untuk pembangunan jembatan tersebut adalah tipe 1, 2, 3, 4. Kira-kira yang mana? Soal nomor 6, A, B, C, D. Yaitu yang C ya, swakelola tipe 3. Nah, pembangunan jembatan baru di Desa Cisarua merupakan kegiatan yang membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus ya dalam bidang konstruksi. Oleh karena itu, jenis swakelola yang tepat untuk kegiatan tersebut adalah swakelola tipe 3, yaitu swakelola yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan. Selanjutnya, metode evaluasi penawaran penyedia barang jasa pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dilakukan dengan beberapa hal berikut kecuali sistem nilai, penilaian biaya selama umur ekonomis, C. Kualitas dan biaya, D. Harga terendah. Kira-kira yang mana? Metode evaluasi penawaran penyedia barang dan sebagainya. Yang C ya, kualitas dan biaya. Nah, dasarnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 Pasal 39 Ayat 1 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, metode evaluasi penawaran penyedia barang jasa pekerjaan konstruksi dan lainnya dilakukan dengan sistem nilai ya. Ini ada. Kemudian penilaian biaya selama umur ekonomis juga ada. Kemudian harga terendah ada ya. Jadi yang enggak ada adalah kualitas dan biaya untuk soal nomor 7 ya. Selanjutnya soal nomor 8. Pemerintah Kabupaten Bogor berencana untuk mengadakan pengadaan barang berupa komputer. Metode pemilihan yang digunakan adalah tender. Metode penyampaian dokumen penawaran yang tepat untuk pengadaan tersebut adalah A. 1 file, 2 file, 2 tahap, 1 file dan 1 tahap, 2 file dan 1 tahap. Kira-kira untuk soal nomor 8 apa nih? Menyampaikan dokumen penawaran, yaitu yang A ya, 1 file. Jadi dasarnya pasal 40 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Metode penyampaian dokumen penawaran dalam
barang jasa pemerintah konstruksi ini kurang lebih ini ya, 1 file, 2 tahap ya. Pengadaan barang berupa komputer adalah pengadaan barang yang menggunakan metode evaluasi harga terendah ya. Oleh karena itu, metode penyampaian dokumen penawaran yang tepat adalah 1 file. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, pemerintah Kabupaten Bekasi berencana untuk mengadakan pengadaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan gedung. Metode pemilihan yang digunakan adalah tender. Metode penyampaian dokumen penawaran yang tepat untuk pengadaan tersebut adalah 1 file, 2 file, 2 tahap, 1 file dan 1 tahap, 2 file dan 1 tahap. Kira-kira yang mana untuk soal nomor 9 nih di Kabupaten Bekasi? A, B, C, D, E, yaitu yang B ya, 2 file ya. Ini sama dasarnya tadi. Pengadaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan gedung adalah pengadaan jasa konsultasi yang menggunakan metode evaluasi sistem nilai. Oleh karena itu, metode penyampaian dokumen penawaran yang tepat adalah 2 file ya. File pertama berisi dokumen kualifikasi dan file kedua berisi dokumen penawaran teknis dan harga. Jadi yang tepat untuk soal nomor 9 yaitu B ya, 2 file. Oke, selanjutnya. Soal terakhir, soal 10, pemerintah Kabupaten Cirebon berencana untuk mengadakan pengadaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan jembatan. Metode pemilihan yang digunakan adalah tender. Metode penyampaian dokumen penawaran yang tepat untuk pengadaan tersebut ialah A. 1 file, 2 file, 2 tahap, 1 file dan 1 tahap, 2 file dan 1 tahap. Kira-kira untuk soal terakhir apa nih? A, B, C, D, E. Kita hitung mundur ya teman-teman. Yaitu yang C ya, 2 tahap. Nah ini dasarnya juga sama. Pengadaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan jembatan adalah pengadaan jasa konsultasi yang menggunakan sistem evaluasi sistem nilai ya. Oleh karena itu metode penyampaian dokumen penawaran yang tepat adalah 2 tahap. Tahap pertama, penyedia jasa konsultasi menyampaikan dokumen kualifikasi. Pada tahap kedua, penyedia jasa konsultasi menyampaikan dokumen penawaran teknis dan harga. Oke. Sampai di slide terakhir, terima kasih teman-teman sudah nonton sampai ini ya, akhir video. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah soal, jawaban, ingin diskusi bisa berkomentar di kolom komentar dengan bahasa yang baik. Oke, dari saya cukup, saya doakan teman-teman lulus semua ya, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, loncengnya ditekan biar bisa dapat notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.